Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Di bulan Ramadan penuh berkah ini, saya doakan, teman-teman semua menjadi orang kaya yang bermanfaat dan bertakwa. Sehat jasmani rohani, dan dikabulkan semua hajatnya, segera dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Awal film kita melihat seorang wanita yang bernama Izzy. Dia sedang berbagi kue donat kepada orang yang ada di sekitarnya. Izzy adalah wanita asal Italia yang sangat dermawan. Dia memiliki sebuah salon di kota New York. Tempat salonnya ini masih sewa, dan sering terjadi konsleting listrik yang mengharuskan dirinya membayar ganti rugi kepada pemilik toko. Kali ini utusan penyewa meminta ganti sebesar $1.000. Nominal yang sangat besar, namun Izzy dengan ikhlas memberikan uang tabungannya yang harusnya dia gunakan untuk liburan ke luar negeri. Walaupun hanya memiliki salon kecil, namun impian Izzy ingin keliling dunia, sehingga dia meletakkan globe di atas meja kerjanya. Di sisi lain, kita melihat seorang pangeran yang sedang bersiap-siap. Ajudan di sampingnya yang bernama Walter membacakan semua agenda pangeran untuk hari ini, termasuk agenda bertemu dengan tunangannya. Melihat rambutnya yang sudah panjang, pangeran meminta sang ajudan untuk mengagendakan potong rambut hari ini. Namun sang ajudan menolak, karena jadwal hari ini sudah full. Pangeran ngotot, dia tidak ingin hidupnya seluruhnya diatur, dia ingin punya kendali atas dirinya. Akhirnya sang ajudan pun diminta nelpon Salon Bell, salon terbaik yang ada di New York dan sering digunakan oleh orang-orang besar. Sang ajudan pun langsung nelpon salon tersebut. Yang anehnya, dia terhubung dengan salon Izzy. Awalnya Izzy mengira Carlos yang ngerjainnya untuk motong rambut pangeran dari Lavania. Namun sang ajudan bilang bahwa dia dari Lavania. Akhirnya setelah dicek bahwa kode telepon yang masuk benar dari negara Lavania, Izzy pun langsung menanyakan upah yang akan dia dapat, karena waktunya sangat berharga. Upahnya $500, dia diminta datang menemui pangeran pukul 12 siang. Izzy pun berpenampilan semenarik mungkin agar terlihat salon profesional. Ketika sampai di hotel, dia bertemu dengan sang ajudan yang bernama Walter. Izzy memperkenalkan diri dan memuji penampilan Walter yang sangat rapi. Walter langsung membawa Izzy menemui sang pangeran. Ketika sang pangeran tiba di hadapannya, Izzy langsung memberi hormat dengan membungkukkan sedikit tubuhnya. Sang pangeran takjub melihat Izzy. Ketika hendak memotong rambut pangeran, Izzy terhenti. Dia ingat bahwa dia tidak boleh menyentuh tubuh sang pangeran sebelum sang pangeran lebih dulu menyentuh dirinya. Sang pangeran membenarkan peraturan itu. Dia menceritakan akibat orang yang menyentuhnya lebih dahulu, untuk menakuti Izzy. Sang pangeran langsung menyentuh tangan Izzy. Izzy pun mulai memasang kain pelindung. Tak lama kemudian pelayan tiba mengantar teh manis, namun sang pangeran menolak, dia tidak mau minum. Ketika hendak pergi, tanpa sengaja minuman itu jatuh ke lantai. Asisten pangeran yang bernama Kaya pun marah. Melihat itu, Izzy langsung menghampiri sang pembantu dan memakluminya. Melihat sikap pangeran yang membiarkan sikap ketidakadilan, Izzy marah dengan mendorong-dorong kepala pangeran dengan kasar. Ketika pangeran tidak terima, Izzy langsung meninggalkannya. You should just cut my hair carefully. Perhaps you should just cut your own hair. Is something wrong? Yeah, something's wrong. Him! Izzy pulang dengan jalan kaki. Ketika sampai di salonnya, Izzy menceritakan semua kejadian kepada ibu dan rekan kerjanya. Ketika sedang asik menceritakan keburukan sang pangeran, sang ibu kaget melihat pangeran sudah berada di dalam salon. Kadangnya ke sini untuk meminta Izzy menyelesaikan pekerjaannya. Izzy menolak, namun sang pangeran kemudian mengeluarkan uang untuk pembayaran di muka. Izzy langsung menerima uang tersebut dan mempersilahkan pangeran duduk. Izzy pun langsung memotong rambut pangeran. Pangeran kagum melihat keceriaan orang-orang yang ada di salon ini. Ketika hendak pulang, pangeran meminta tolong salah satu dari mereka untuk menemaninya ke stasiun. Semua orang berebut ingin menemani pangeran. Namun sang nenek menyuruh Izzy yang menemaninya.
Izzy pun pergi jalan kaki bersama pangeran. Awalnya Izzy tidak menyangka bahwa pangeran menggunakan kereta api. Sang pangeran berdalih dia sudah biasa menggunakan transportasi umum ketika kuliah di Amerika. Yang anehnya, saat mereka berjalan, mobil Wortel selalu mengikuti di sampingnya. Akhirnya Izzy punya ide untuk menjahili Wortel dengan berlari. Pangeran puas, itu balasan yang setimpal kepada Wortel, karena menurut informasi, Wortel salah telepon salon, harusnya salon Belle, namun yang ditelepon salon Izzy. Sekarang pangeran senang Wortel telah salah, hingga akhirnya dia bisa bertemu Izzy dan menikmati malam bersama. Sudah lama sang pangeran tidak merasakan malam seindah ini. Pangeran terlihat terpesona dengan kecantikan dan keceriaan yang terpancar dari wajah Izzy. Tak lama kemudian, Walter mengingatkan pangeran untuk segera pulang dan menghadiri acara tunangannya. Di sini Izzy baru paham, ternyata minta temani menuju stasiun hanya sebuah trik, padahal dia menggunakan mobil. Sebelum pergi, pangeran mengucapkan terima kasih dan senang bertemu denganmu. Izzy juga bilang bahwa pangeran tidak seburuk yang dibilangnya apabila dia melepaskan gelar pangerannya. Esoknya, pangeran berkunjung ke rumah tunangannya yang bernama Lauren. Dia menanyakan persiapan pernikahan. Ibu Lauren bilang bahwa mereka mengalami sedikit kendala, yang mana penata rias mengundurkan diri dan dia kesulitan mencari penggantinya. Mendengar itu, Wortel dengan cepat menyarankan untuk menggunakan jasa rias Izzy. Wortel bilang salon inilah yang memotong rambut pangeran, dan pangeran puas dengan hasilnya. Tidak hanya itu, sang pangeran bilang itu adalah salon terbaik di kota New York. Wortel juga bilang sangat sulit memesan salon ini karena mereka sangat terkenal. Ibu Lauren langsung meminta Wortel segera memesannya untuk acara pernikahan pangeran dan sang putri. Esoknya Wortel datang ke salon Izzy, dan menyerahkan surat permintaan untuk menjadi tata rias di acara pernikahan Pangeran Thomas di Lavania. Tentu saja Izzy kaget membaca surat tersebut, karena dia akan dibayar sebanyak $50.000. Awalnya sang ibu keberatan jika Izzy pergi jauh darinya, namun sang nenek merestui Izzy. Dan akhirnya Izzy pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga pun berangkat menuju Lavania. Sepanjang perjalanan mereka sangat kagum dengan keindahan yang ada di Lavania. Setiba di istana, mereka disambut Wortel. Wortel langsung membawanya bertemu dengan Pangeran Thomas. Pangeran Thomas juga memperkenalkan Izzy dan kedua temannya dengan ayah dan Nyonya Catherine. Melihat perilaku kedua teman Izzy yang tanpa sopan santun, mereka merasa aneh. Setelah itu, Wortel langsung menunjukkan kamar tidur mereka selama tinggal di sini. Melihat ada pelayan di dalam kamar, Izzy dan temannya meminta Wortel memperkenalkannya. Namun Wortel menolak, tidak ada tradisi seperti itu. Namun Izzy memaksa, akhirnya Wortel pun memperkenalkan nama mereka satu persatu dan Izzy menyalami Petra. Itulah prinsip hidup Izzy, harus ramah pada siapapun. Di sini lain, Nyonya Catherine menjelaskan total tamu undangan dan konsep pernikahan. Pangeran Thomas meminta acara pernikahannya dibuat sederhana saja, karena biaya yang dikeluarkan cukup besar. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Namun sang ayah malah sebaliknya, dia ingin membuat pesta yang sangat meriah agar diingat oleh rakyat. Pangeran berpikir dia hanya dijadikan alat untuk meningkatkan kepuasan rakyat. Pangeran keberatan, apalagi dia tidak terlalu mengenal Lauren. Pernikahan ini tidak berdasarkan cinta, melainkan hanya perjodohan belaka. 2 minggu sebelum acara pernikahan, Izzy dan kedua temannya diminta untuk menunjukkan kemampuannya merias. Izzy akan merias pria, Joko si tukang kebun menjadi modelnya. Sedangkan temannya akan merias tukang masak. Tanpa membuang-buang waktu proses meriasnya dimulai. But you have such pretty makeover! Setelah selesai, Izzy menunjukkan hasilnya kepada Rona. Rona terpukau dengan keahlian Izzy. Izzy dan Joko diminta meninggalkan ruangan. Sekarang giliran Nana dan Mika yang menunjukkan hasil riasnya. Rona kaget dan syok. Hasilnya di luar nurul. Modelnya sampai menangis saking anehnya. Nana dan Mika malah tertawa terbahak-bahak. Mereka anggap itu adalah tangisan kebahagiaan.
Izzy jalan-jalan keluar untuk melihat kondisi kota di Lavania. Dia kagum dengan keindahan pasarnya. Namun setelah terus berjalan, Izzy nyeberang rel dan melihat ada kota tua yang juga ramai aktivitas jual beli. Sedangkan di istana, Nana dan Mika dimarah Rona karena hasil riasnya jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, Rona meminta mereka latihan bersama. Caesar's ready. We begin. But there are no heads here. 1, 2, 3. 1, 2, 2. That's there. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Sepulang dari pasar, Izzy membeli kue dan membagikannya ke penjaga istana dan tukang kebun. Pangeran dan Lauren yang kebetulan tiba pun ikut merasakan kue yang Izzy berikan. Ketika Izzy penuh gembira, namun kedua temannya malah kelelahan di kamar, karena seharian mereka diminta latihan memotong rambut tanpa ada modelnya sama sekali. Izzy mengajak mereka keluar malam untuk menikmati kehidupan malam di Lavina. Namun Nana dan Mika menolak untuk ikut, karena mereka butuh istirahat. Izzy akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri. Walter yang mengetahui itu jadi khawatir akan keselamatan Izzy. Namun Izzy meminta Walter santai saja, karena di New York dia sudah biasa pergi sendirian. Melihat Izzy ngotot pergi sendiri, Walter bergegas menemui Pangeran Thomas. Dia memberitahu rencana Izzy keluar sendiri ke kota, padahal sudah hampir gelap. Walter bilang, Izzy harus ditemani. Pangeran pun meminta Walter menemaninya, namun Walter menolak, karena dia sudah tua, jadi tidak bisa mengimbangi. Walter pun meminta Pangeran untuk menemani Izzy, sekaligus istirahat sejenak. Pangeran pun setuju, lalu meminta Walter menyiapkan pakaian biasa. Setelah siap, Pangeran langsung menghadang Izzy di jalan. Tentu saja Izzy kaget melihat penampilan Pangeran Thomas. Pangeran bilang, sekarang jangan panggil Pangeran, tapi panggil saja Thomas. Izzy bertanya tujuannya kemari. Thomas bilang dia mau ikut Izzy jalan-jalan ke kota. Izzy menolak, karena dia takut mendapat masalah. Namun Thomas janji, Izzy tidak akan mendapat hukuman apabila ketahuan membawa orang istana keluar. Izzy akhirnya pun mengizinkan Thomas untuk ikut, tapi semua pengeluaran Thomas yang bayar. Tapi Thomas tidak bawa dompet. Dasar menyebalkan, ungkap Izzy. Mereka berdua pun pergi ke kota. Ketika tiba di kota, semua taman sepi, tidak ada sama sekali orang yang sedang bersantai. Thomas mengajak Izzy pulang ke istana. Namun Izzy menolak, dia kemudian mengajak Thomas pergi ke kota lama yang ada di seberang rel. Disinilah baru terlihat keramaian. Thomas kaget, karena di pikirannya selama ini, tempat ini adalah sumber masalah. Namun ternyata tempat ini sungguh sangat menyenangkan. Pangeran Thomas juga ikut menari bersama masyarakat setempat. Tidak hanya itu, Izzy juga bertemu dengan seorang anak kecil yang tinggal di dalam sekolahan. Kini Pangeran sadar, selama ini dia salah tentang tempat ini. Sebelum pulang ke istana, Pangeran mengajak Izzy melihat bintang di langit. Izzy takjub melihat bintang dengan jelas karena langitnya bersih, sangat berbeda dibanding kota New York yang langitnya penuh polusi. Setelah ngobrol beberapa hal, Thomas bilang, "Mengapa kamu hanya menjadi tukang salon?" Padahal Izzy bisa melakukan banyak hal dengan kecerdasannya. Izzy bilang, sebenarnya dia ingin. Namun setelah meninggalnya sang ayah 5 tahun lalu, dia harus menjaga sang ibu. Thomas ikut berduka. Ternyata Thomas juga kehilangan sang ibu sejak umur 7 tahun. Sebenarnya Thomas juga terikat dengan kewajiban dan tugas keluarga. Setidaknya Izzy bisa memutuskan sendiri, sedangkan dirinya, istri saja dipilihkan orang tua. Izzy hampir tidak percaya bahwa Thomas dan Lauren dijodohkan. Ketika melihat masyarakat sekitarnya hidup menderita, Thomas tidak bisa berbuat banyak, karena urusan ekonomi ada di tangan sang ayah, sedangkan dia tidak diperbolehkan terlibat. Izzy kemudian bilang bahwa, dia selalu bermimpi akan merubah dunia, apabila diberikan kesempatan. Sedangkan Thomas, sudah ada kesempatan namun tidak memanfaatkan itu untuk merubah kotanya. Ketika sampai di istana, Thomas berterima kasih kepada Izzy karena telah menghadirkan malam yang indah bagi dirinya. Tatapan Thomas kepada Izzy, membuat Izzy bertanya-tanya arti tatapan tersebut. Thomas bilang hanya tatapan sebagai teman. Namun Izzy mengira itu tatapan tanda suka.
Thomas membantah dan minta maaf jika tatapannya salah. Sebelum berpisah, sebagai teman, Thomas berpesan kepada Izzy bahwa tidak perlu menunggu diberi kesempatan untuk merubah dunia. Karena tidak akan ada yang memberi kesempatan itu. Yang perlu Izzy lakukan adalah meraih kesempatan itu dan lakukan perubahan. Thomas yakin Izzy pasti bisa, karena Izzy adalah orang yang luar biasa. Malam itu, Izzy terbayang-bayang dengan perkataan Thomas. Esok pagi, saat sarapan, Thomas bertanya tentang kota tua. Sang ayah bercerita bahwa kota itu akan dibeli oleh calon mertuanya dan akan ditata ulang. Mendengar itu, Thomas minta dilibatkan, namun sang ayah menolak. Dia meminta Thomas fokus ke acara pernikahan. Sedangkan Izzy meminta izin penjaga untuk menyimpan barang donasi di posnya, karena Izzy telah membuat pengumuman dan akan menyebarkannya ke kota. Pengumuman itu berisi tentang seruan untuk mengumpulkan mainan bekas yang layak pakai untuk anak yang kurang beruntung. Tidak hanya itu, Izzy juga mengajak temannya membuat spaghetti untuk anak sekolah. Tidak menunggu waktu lama, pos penjaga sudah penuh dengan mainan. Melihat itu, Pangeran Thomas sempat heran untuk apa semua mainan ini. Izzy mengatakan bahwa dia terinspirasi dari kalimat pangeran tadi malam. Dia ingin berbuat baik dan melakukan perubahan walaupun kecil, dengan mengumpulkan mainan ini, dan memberikannya kepada anak yang kurang beruntung. Pangeran ikut senang, bahkan dia ingin ikut membantu. Pangeran meminta tukang kebun istana untuk mengeluarkan barang yang ada di gudang untuk dibawa ke sekolah kota lama. Namun tidak mereka sadari, dari atas kebersamaan Izzy dan Pangeran dilihat oleh Lauren dan calon mertuanya. Ibu Lauren bilang pernikahan bisa batal jika membiarkan tukang rias itu bersama. Namun Lauren malah bilang tidak mengapa pernikahannya batal, karena dia tidak ingin menikah, dia ingin berbisnis. Apalagi dia juga belum terlalu mengenal Thomas. Namun sang ibu memaksa untuk menikah dengan Pangeran. Di sisi lain, Izzy dan Pangeran mulai berangkat menuju sekolah, kali ini Pangeran yang mengemudi. Di dalam perjalanan mereka ngobrol beberapa hal yang membuat mereka berdua tambah akrab. Tap shoes? I hated those tap lessons. Into my Nona's tiny apartment. I was having a hard time making right to our apartment. Really? Yeah. He scooped me up. An adventurous heart. Are you kidding me? Oh my god. Sesampai di sekolah, mereka langsung membagikan makanan dan semua mainan hasil donasi. Tak lupa juga Izzy memotong rambut anak-anak secara gratis. Pada momen itu, dari kejauhan, Ibu Lauren memoto Izzy yang sedang membenarkan rambut Pangeran. Esoknya, seisi istana gempar. Foto Izzy dan Pangeran menjadi berita utama di koran kota, dengan judul, Wanita Itali Menggoda Pangeran. Melihat berita tersebut, tentu saja ayah Pangeran marah. Nyonya Catherine bahkan menyuruh Walter mengantar Izzy pulang ke New York. Walter bilang, Izzy adalah perias pengantin, namun Nyonya Catherine tidak peduli, karena masih ada dua temannya. Kedua orang tua Lauren juga marah besar. Karena banyak kesepakatan mereka ketika menikahkan sang anak. Sang pangeran langsung berlari mencari Izzy di kamarnya, namun Izzy sudah tidak ada. Ternyata Izzy sudah ada di depan, untuk pulang ke rumahnya. Pangeran berusaha menahan Izzy, karena dia tidak mencintai Lauren. Namun Izzy tetap pergi, karena dia tidak mau dibilang menggoda pangeran dan merebutnya dari Lauren. Please. I don't want you to go. Love. Can't do this. Pangeran langsung protes kepada sang ayah, dia tidak terima sang ayah mengusir Izzy. Pangeran bahkan meminta sang ayah membatalkan pernikahan. Sang ayah menolak dengan keras, karena nasib kerajaan bergantung dengan pernikahan ini. Thomas tidak paham maksud sang ayah. Sang ayah menjelaskan bahwa saat ini kerajaan sudah bangkrut akibat inflasi yang tinggi dan investasi yang buruk. Orang tua Lauren berjanji akan membangun properti di kawasan kota tua. Masyarakat di sana akan direlokasi. Mendengar itu pangeran tambah tidak setuju. Dia tidak mau melihat ketidakadilan terjadi di hadapannya. Di hari pernikahan, Walter menceritakan pengalamannya yang lebih memilih karir dibanding wanita yang dicintainya. Namun saat ini dia menyesal, karena tidak ada artinya hidup berkelimpahan namun tidak bersama orang yang dicintai.
Walter meminta pangeran tidak menikah dengan Lauren, karena Walter tahu bahwa pangeran tidak mencintai Lauren, tapi Izzy. Pangeran bilang Izzy tidak menyukainya. Walter bilang bahwa dia bisa melihat bahwa Izzy juga mencintai pangeran. Mendengar itu, pangeran langsung menemui Lauren dan meminta untuk membatalkan pernikahan. Tentu saja Lauren setuju, karena dia juga tidak mau menikah. Di New York, Izzy diangkat menjadi direktur yayasan sosial untuk menggantikan Tuan Carlos yang pensiun. Sebenarnya sang ibu tidak setuju, dia lebih memilih Izzy kerja di salon, namun Izzy tidak suka di salon, itu bukan impiannya. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya sang ibu merestuinya. Ketika melihat bintang di luar rumah, tiba-tiba Pangeran Thomas datang sambil menunggangi kuda. Pangeran langsung menghampiri Izzy dan mengungkapkan isi hatinya. Akhirnya mereka berdua pun pergi bersama dengan menunggangi kuda. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan puasa, serta perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.